Beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari, muncul video heboh tentang penyakit baru yang bikin satu dunia itu geger ya, di China awalnya. I hate to say this, but it feels like 2020 all over again. Overflowing hospitals and thousands of patients with flu-like symptoms. Kalau yang gue baca dari sosial media, dikatakan bahwa rumah sakit itu penuh, ya, tempat kremasi itu mengantri, dan China membuat keadaan ini menjadi suatu keadaan yang emergency. Virus yang kalian baca atau tonton itu beritanya ya, itu adalah virus bernama Human Metapneumovirus dan juga Mycoplasma pneumoniae. Sama ada satu lagi ya, yang penyakit tahun 2020 kemarin yang tiba-tiba membludak lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan virus ini muncul dan gimana kondisi China sekarang? Kalau kalian penasaran tentang ini, kalian datang ke video yang tepat. Bagi yang belum kenal gue, nama gue Josh Gultom, dan di YouTube channel ini gue suka ngebahas tentang konspirasi dunia, ada AI juga, kripto, dan lainnya. Lumayan beragam lah isi videonya. Jadi kalian silahkan lihat playlist-playlist di channel ini dan tonton aja apa yang kalian suka. Gue juga punya sosmed yang lainnya di Instagram, TikTok, dan Twitter dengan nama akun Josh Rafg. So please follow, dan di situ juga banyak ya konten-konten yang berbeda. Dah, itu aja, kita lanjut ke videonya. Virus yang muncul di China ini punya symptoms atau gejala yang sangat mirip dengan trauma kita di masa lalu di tahun 2020. Yaitu batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan juga letih. Jadi penyakit HMPV dan Mycoplasma pneumoniae ini yaitu punya symptoms yang mirip-mirip lah. Sama. Sorry ya, harus gua sensor ya, YouTube entah kenapa sangat sensitif dengan kata itu. Jadi setiap kali gue sebutin itu ya gue akan disensor atau gue sebutin dengan kata lain aja supaya kalian gampang denger ya. Untuk yang Mycoplasma pneumoniae itu juga gak jauh beda ya. Cuman ada tambahan seperti sakit kepala sama nyeri di dada. Dan semua penyakit yang gue sebutkan tadi itu adalah penyakit yang penularannya itu melalui udara atau airborne. Jadi setidaknya ya yang dari gue lihat di sosial media itu gak hanya satu penyakitnya, tapi ada 3. Jadi terdengar lebih mengerikan daripada sebelumnya kalau dipikir-pikir. Gue sudah melakukan riset ya, walaupun gue nggak bisa bilang ini risetnya sangat mendalam. Enggak, ini bukan riset yang terlalu mendalam. Gue juga bukan dokter, jadi please anggap riset gue ini adalah ya riset remeh-temeh aja lah. Riset lucu-lucuan aja. Take it as a grain of salt. Setidaknya kalian jadi punya perspektif baru virus ini tuh atau penyakit ini tuh seperti apa bentukannya. Buat kalian-kalian yang nonton ini dan kalian punya teman atau saudara di China, boleh banget tulis pendapat kalian tentang video ini. Gue menemukan beberapa hal yang menarik mengenai penyakit ini melalui AI, yaitu dikatakan oleh ChatGPT bahwa virus HMPV ini itu pertama kali heboh di bulan Januari tahun 2023. Jadi ini udah dari setahun yang lalu. Ya, sementara kalau untuk virusnya sendiri itu ya sudah ditemukan dari lama banget lah, di tahun 2000-an gitu. Kalau untuk Mycoplasma pneumoniae itu sempat melonjak di sekitar Mei sampai Oktober tahun 2023. Jadi sekali lagi ya, ini bukan kasus yang baru. Ini kasus lama sebenarnya. 2 penyakit baru ini itu memang sudah memakan korban yang cukup banyak ya, terutama HMPV. Korban jiwa itu rata-rata adalah para lansia yang sudah punya gejala-gejala penyakit lainnya juga. Jadi mereka memang sudah sakit duluan dari awal, lalu kena lagi dengan penyakit yang baru ini. Sementara untuk Mycoplasma pneumoniae ya, ini adalah penyakit yang lebih sering ditemukan sama anak-anak. BTW ya, sekali lagi gue kasih tahu ke kalian, gue bukan dokter ya. Jadi gue rasa ada baiknya juga kalian anggap informasi gue ini hanya riset lucu-lucuan aja ya. Ini gue risetnya itu pakai AI. Nah, pertanyaannya adalah apakah tahun 2020 akan terjadi lagi di tahun sekarang? Apakah kita semua akan WFH kembali? Dan kita semua akan dipecat dari kantor kita semua masing-masing. Jawaban yang gue temukan ya setelah mencari-cari tahu tentang penyakit ini dan juga dari orang yang tinggal langsung di China ya, bahwa mereka mengatakan ini bukan penyakit yang langka. Ini juga bukan penyakit yang bikin orang panik sebenarnya di sana. Mereka bilang memang di bulan Januari itu adalah bulan paling dingin sepanjang tahun, di mana bagian utara China itu ya sampai minus 23 derajat Celcius. Itu dingin banget. Sementara di bagian paling hangatnya ya, di bagian selatan itu sekitar 14 derajat Celcius. Dan HMPV itu bukan sesuatu yang mereka jarang dengar. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, HMPV ini memang terakhir kali muncul di bulan Januari tahun 2023. Sama-sama musim dingin. Dan pas gue cek lagi ke AI ya, gue double check, memang benar HMPV ini adalah virus yang membludak jumlahnya setiap kali musim dingin di China, alias bulan Januari.
Bukan bulan Desember, mereka musim paling dinginnya. Apakah HMPV ini bisa disembuhkan? Ya, walaupun obat khususnya itu tidak ada dan vaksinnya juga belum ditemukan karena masih dalam proses pengembangan. Tapi ya penanganan medisnya itu adalah dengan cara ya banyak istirahat, minum obat untuk mengobati gejala-gejala yang muncul. Ya mirip-mirip lah sama kayak penyakit tahun 2020 kemarin. Tapi ini kayak bisa gue bilang jauh lebih ringan lah dan tidak semematikan itu. Rata-rata korban jiwa ya sekali lagi itu adalah lansia yang udah berpenyakitan sebelumnya. Nah untuk si Mycoplasma pneumonia ini ya, ini berasal dari sebuah bakteri dan bisa disembuhkan dengan obat-obat resep dokter dan juga antibiotik. Obat-obatnya sendiri ya sebenarnya ada AI-nya nyebutin ya, cuman gue nggak berani bilang sini, gue takut salah, jadi mendingan tanyain dokter kalian aja. Intinya ini adalah penyakit yang bisa ditangani ya, jauh berbeda sama tahun 2020. Kita juga perlu ingat ya bahwa tahun 2020 itu ya, dari kasus pertamanya yang ada di China sampai akhirnya di-alert oleh WHO sebagai darurat dunia, itu hanya butuh waktu 3 bulan. Secepat itu. Ini penyakitnya udah lebih dari 1 tahun dan ya masih di situ-situ aja. BTW sebelum kita lanjut ya, gue mau ngasih tau dulu kalau video kali ini disponsori oleh Private Internet Access VPN. Kalau kalian pakai VPN gratis, please berhenti ya. Itu gratis gara-gara dia ngambil data lu diem-diem. Gue udah pakai Private Internet Access ini dari lama dan gue pribadi bisa rekomen dan beneran gue pakai tiap hari ya. Apalagi buat kalian yang suka bertransaksi kripto ya di dunia Web3, VPN itu sangat wajib dipakai. Karena tanpa VPN, IP address kalian itu bisa dilacak dan kalian sangat rentan untuk dihack komputernya. Private Internet Access ini juga bisa dipakai di gadget apapun ya. Jadi iPhone, Android, Linux, MacBook, Windows, apapun itu bisa. Dan enaknya adalah satu akun Private Internet Access ini bisa dipakai di device yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi kalian bisa sharing sama keluarga dan teman-teman dan bisa bayar patungan. Harga VPN ini itu juga diskon gede-gedean yaitu 83% dan jadi cuman sekitar $2 aja per bulan. Kalau kalian pakai link piavpn.com/josrafg atau linknya kalian bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah. Mereka juga ada garansi 30 hari, jadi kalau kalian nggak suka, kalian bisa minta refund 100% sebelum garansinya habis. Oke? Sekali lagi, linknya adalah piavpn.com/josrafg atau kalian bisa cek linknya di deskripsi yang ada di bawah. Oke, kita udah ngomongin penyakitnya. Jadi apakah pandemi selanjutnya akan terjadi atau tidak ya? Kalau kita hanya merujuk dari 3 penyakit tadi, yaitu HMPV, Mycoplasma pneumoniae, dan ya tampaknya sih ini penyakit yang biasa-biasa aja ya. Gua sengaja nggak bahas penyakit yang disensor tadi ya, as simple as penyakit itu tuh sekarang kita tahu ya penanganannya ada, bisa diobati dan bisa sembuh. Jadi gue nggak bahas lagi. Nah kalau kalian adalah subscriber gue yang lama ya, kalian pasti ingat di tahun 2024 tanggal 7 September gue pernah upload video mengenai monkeypox dan potensi pandemi selanjutnya. Dan di situ gue ada mention 3 prediksi gue pribadi. Sekali lagi ya, take this as a grain of salt. Jangan terlalu dianggap serius ya, ini videonya. Yang pertama, Amerika akan lockdown sebelum pemilu karena penyakit Mpox ataupun penyakit lainnya. Yang kedua, bila tidak ada lockdown dan Donald Trump menang, maka muncul pandemi baru. Dan yang ketiga, kita nggak akan melihat pandemik apapun kalau Kamala Harris menang. Prediksi pertama dan ketiga itu sudah pasti salah ya, karena Kamala Harris kalah. Dan kita juga tidak melihat adanya lockdown di US sama sekali sebelum pemilu. Tinggal prediksi kedua aja nih, yang masih terbuka sampai sekarang. Kalau kita ngomongin 3 penyakit barusan, tampaknya 3 penyakit barusan itu sih nggak akan membuat dunia khawatir gitu. Karena penyakit ini adalah penyakit umum dan bukan lagi sesuatu yang bikin heboh sebenarnya. Tampaknya cuman media barat sama media India somehow. Dan sosial media yang bikin ini viral dan semua orang itu jadi ketakutan. Dan sekali lagi gue juga udah confirm ya sama orang-orang yang tinggal di China ya, itu emang cuman penyakit musiman aja katanya. Jadi ya nggak heran lah rumah sakit penuh gitu. Kurang lebih sama seperti bulan November sama Desember gitu. Kalau kalian tinggal di Jakarta ya, kalian tahu itu hujan sering banget hampir tiap hari dan banyak orang sakit. Gue juga sakit pada saat itu. Jadi itu pure cuman penyakit musiman aja. Kalau yang emang udah akut banget penyakitnya, mungkin dia akan sampai dapat sesak nafas. Jadi gue bisa ambil kesimpulan ini cuman fenomena cloud chasing aja di sosmed dan bukan sesuatu yang terlalu serius. Dan karena gue suka lihat financial market, gue mempelajari bahwa kita bisa melihat dampak sebuah berita kepada
dunia melalui chart financial market juga seperti indeks saham US gitu misalnya. Nggak mungkin ya institusi raksasa yang punya akses berita eksklusif berbayar dan mahal sekali itu nggak bisa dapetin konfirmasi apakah ini adalah ancaman yang besar gitu seperti tahun 2020 atau enggak. Nggak mungkin nggak ada yang namanya insider info gitu. Dan kalau benar ya ini adalah ancaman sebesar itu, market saham itu sudah pasti 100% bereaksi. Dan sejauh video ini direkam ya, di tanggal berapa nih? Tanggal 6 Januari 2025 tidak ada apa-apa. Ya, bahkan tanggal 5 Januari semalam itu saham US S&P 500 malah naik. So sekali lagi gua ambil kesimpulan this is nothing serious. Tapi tentu aja kalau kalian adalah dokter atau kalian yang adalah orang-orang tinggal di China, ya silakan kolom komentar di bawah biar kita juga bisa berdiskusi jauh lebih mendalam. Nah, kalau kita balik lagi nih ya mengenai konspirasi dan prediksi gua tadi yang gue sebutkan mengatakan bahwa apabila Donald Trump menang maka kemungkinan akan terjadi pandemi lagi. Sebenarnya konspirasi ini tujuannya itu atau endingnya itu untuk membuat Partai Republikan tidak lagi menjabat sebagai presiden di pemilu berikutnya. Dan biar Donald Trump terlihat seperti orang bodoh setiap kali dia menjabat sebagai presiden. Tapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih menyeramkan daripada itu. Gue adalah orang yang percaya bahwa kejadian di tahun 2020 itu bukanlah kecelakaan atau natural terjadi. Gue rasa itu adalah waktu yang sangat tepat untuk elit global bisa mengeluarkan penyakit supaya satu dunia itu masuk ke dalam resesi. Dan mereka punya alasan untuk melakukan money printing gila-gilaan. Kalau money printing ini menyala, ya, yang diuntungkan adalah orang-orang yang memegang aset. Which is, sudah pasti bukan orang menengah ke bawah. Tapi orang-orang atas yang emang udah kaya dan ngerti siklus global liquidity. Mereka-mereka yang holding aset atau beli aset pas kemarin crash di tahun 2020, itu ya mereka adalah orang-orang yang ngelipat gandain kekayaan mereka berkali-kali lipat. Sedangkan mereka-mereka yang dipecat pada zaman ini, boro-boro beli saham atau beli aset berisiko yang lain, makan aja susah. Efeknya apa? Yang diuntungkan adalah orang kaya dan orang-orang yang berinvestasi. Mereka-mereka yang tidak beli aset akan terkena inflasi dan barang-barang sekitar mereka tuh semuanya naik. Yang kalian rasain semua hari ini ya, semua barang-barang mahal kan? Ya. Naiknya rada-rada nggak ngotak gitu kan? Ya, itu karena inflasi di tahun 2020. Ini adalah chart ya, Global Liquidity Cycle Chart dari Cross Border Capital. Dan kenaikan aset itu sebenarnya naik turunnya itu bisa diprediksi setiap 65 bulan sekali. Atau sekitar 5,4 tahun sekali lah kira-kira. Dan kalau dilihat dari kejadian di tahun 2020 dan kita kaitin nih sama chart ini, 2020 itu berada di sekitar tengah-tengah kenaikan global liquidity. Jadi pas banget. Emang lagi mau naik nih global liquidity, emang pada masanya ini harusnya kita cetak duit. Terus yang di atas ya si elit global itu keluarin penyakit dan bisa punya alasan untuk money printing lebih gila lagi. Dan bikin aset mereka tuh naiknya gak karuan. Well, sekali lagi, please ya, take this as a grain of salt. Anggap aja ini hanya entertainment. Ini bukan hal serius. Nah, sekarang kalau kita mengikuti siklus global liquidity ini dan emang nantinya benar ada penyakit lagi yang sengaja dibuat, ya nggak tahu penyakit apaan. Sekali lagi, ini udah kita masuk ranah konspirasi ya. Warning, ini ranah konspirasi. Udah oke? Misalnya entah apa, flu burung atau misal mpox atau penyakit lainnya gitu yang sama sekali kita nggak pernah dengar. Kalau misalnya mereka beneran muncul, harusnya akan muncul lagi di tahun ini, di tahun 2025, sekitar pertengahan tahun atau akhir Q3 ya. Atau mungkin aja di tahun 2026 awal gitu, biar siklus global liquidity itu dipanjangin lagi sama mereka. Itu mereka bakal peres terus tuh money printernya sampai inflasi gila-gilaan. Dan kalau benar ini terjadi, ya terjadi market crash gila-gilaan, gue pribadi akan borong aset beresiko seperti Bitcoin dan saham sebanyak-banyaknya. Gue akan beli pas market lagi takut-takutnya. Tapi tentu aja gue harap gue salah dan kita semua nggak harus mengalami tahun 2020 lagi. Tapi yang jelas seperti itu guys, kira-kira apa yang terjadi di China sekarang. Dan kalau ternyata ini benar adalah konspirasi, penyakit barunya akan muncul di timeline yang udah gue sebutin tadi. So itu aja untuk video kali ini, semoga kalian terhibur. See you guys in another video. Bye-bye.